Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami di Mesbah Doa untuk kami boleh terus belajar, mengerti rencana Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan terutama hidup sesuai jalan-jalan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, baik, kita akan melanjutkan Mesbah Doa malam hari ini. Dan saya masih berada di kota Semarang hari ini, ya puji Tuhan, masih dalam perjalanan yang panjang, tapi ya semua untuk ya kemurahan Tuhan. Nah hari ini kita sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian terlebih dahulu. Selamat malam Bu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya ini adalah kesaksian saya yang kedua, ya puji Tuhan. Dan kesaksian sebelumnya adalah kesaksian tentang ya saya mengalami kista, saya sembuh dan fit kembali. Semoga apa nih saudara ya. Dan saya mengucap syukur dan saya sudah fit kembali, dan ini semua karena Tuhan ya, karena anugerah Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, dan di sini dikatakan saudara bahwa ya, yang pertama itu kesaksian tentang kista, yang kedua sekarang ya saya disembuhkan Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang saya mau bersaksi awal Februari setelah saya ya merayakan Imlek, ya saya mengalami sakit gigi, ya yaitu sakit gigi geraham. Memang gigi geraham saya yang kiri itu sudah bolong, sampai sakitnya sampai ke telinga, dagu, dan leher. Iya, dan rasanya mengganjal, sepertinya sudah infeksi. Lalu langsung ditambal dan sudah beres. Tetapi beberapa hari kemudian lidah saya menjadi putih sekali dan tebal. Bahkan ada rasa keluh ya di lidah sebelah kiri. Rongga mulut saya menjadi sangat tidak enak, ya sangat tidak enak sekali. Ditemukan ada 2 benjolan kecil melendung di gusti saya. Kata dokter, gigi itu bagian dari tulang, jadi tidak perlu dioperasi, dan lidah pun hanya plak atau kotoran sisa makanan dan ada sariawan. Saya sangat sedih sekali Bu, cemas memikirkan penyakit yang menakutkan. Karena makan sudah susah dan tidak ada rasa, dan untuk bicara pun sudah susah. Saya merasa cemas yang berlebihan. Saya selalu berdoa dan saya ikut Mesbah Doa Ibu Debbie yang terus menguatkan saya. Amin. Dengan mendukung semangat juga dari keluarga. Ya, saya menangis terus, saya stres berat. Jadi saya lanjutkan periksa lagi mulut ke spesialis mulut, ya penyakit mulut di RSKGM. Ya, lalu karena saya khawatir sekali, tapi jawabannya dari dokter itu juga sama dengan dokter gigi yang pertama. Kalau dari hasil ronsen adalah benjolan bagian dari tulang. Ya, tidak perlu dioperasi dan lidah itu hanya karena kotor saja. Saya bersyukur ya, dan saya bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan saya rasa tenang. Walau saat itu pulang dari rumah sakit sebenarnya masih ada rasa nyeri sekali di lidah saya. Lalu makin hari lidah putih pun mulai terkikis, sariawan sembuh, dan saya disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus Bu, ya, dan Tuhan Yesus baik. Sekian, terima kasih. Saya juga berterima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang terus menguatkan saya. Saya berdoa Ibu sekeluarga diberikan kesehatan, Tuhan memberkati selalu. Dari saya Yuli, saya umur 40 tahun. Puji Tuhan Ibu Yuli, terima kasih kesaksiannya. Iya ya. Karena memang tidak gampang mengalami rasa takut, itu justru yang sangat ya luar biasa. Ketika kita ketakutan, kecemasan dengan penyakit atau apapun, ya justru itu seringkali mematikan iman dan membuat ya tubuh kita menjadi terasa lemah. Tapi Tuhan itu baik ya, dan Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Dan ya puji Tuhan sekarang Ibu sudah disembuhkan.
Ya, dan kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, cuma memang kadang ya membuat kita itu ketakutan, kecemasan ya, namun jangan pernah kalah dengan semua itu. Baik saudara, kita kemarin sudah selesai hari Sabtu yang lalu dengan pembacaan dari ya kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita kemarin sudah mendengar Tuhan berkata, ya satu saat nanti kalau kamu memasuki tanah perjanjian itu ingat yang pertama, jangan lupa mengajarkan itu kepada anak-anak cucumu. Yang kedua, Tuhan berkata, ya jangan pernah kamu melupakan aku ketika kamu sudah berada di negeri yang penuh susu dan madu itu, maka kamu jangan pernah lupakan aku Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Jadi kalau hari ini kita diberkati, jangan lupa diri. Ya tetap bahwa ingat ya siapa kita ini dulu sebelum diangkat Tuhan agar kita tidak sombong. Jangan pernah berubah. Ya kita bisa menikmati yang enak tapi tetap juga bisa kalau keadaan memang ya harus membuat kita menikmati yang tidak enak, harus tetap bersyukur. Apapun nggak boleh berubah ya, disuruh yang nyaman puji Tuhan, yang tidak nyaman puji Tuhan. Ya oke, kita akan melanjutkan sekarang sudah di Ulangan pasal yang ke-7 kita masuk. Ya, Ulangan pasal yang ke-7, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Di situ firman Tuhan berkata, Ulangan pasal yang ke-7, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri ya, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Ya Tuhan berkata kepada bangsa itu, saudara, ya kalau aku membawa engkau ya ke negeri itu dan aku sudah menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu dan memukul kalah semua bangsa-bangsa itu, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil sebagai bagi anak lelakimu. Ya, sebab mereka akan membuat anak-anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Saudara, Tuhan itu sudah mengingatkan kepada bangsa itu, kamu akan memasuki tanah yang baru. Tapi di situ ada penduduk yang lama, penduduk yang hidup dalam dosa, penduduk yang lagi tidak menyembah Allah. Mereka orang-orang yang hidup di dalam kedagingan dan dengan dosa, dan mereka tidak mengakui Tuhan. Tuhan akan menumpas mereka. Dan Tuhan ingatkan di sana, ya kalaupun nanti kamu masuk, jangan sampai anak-anakmu, laki-laki dan perempuan itu menikah dengan anak-anak mereka. Jangan biarkan ya mereka disesatkan. Allah menyuruh bangsa Israel untuk membinasakan semua musuh-musuh mereka. Jangan berkompromi kata Tuhan dengan mereka ya. Dan Tuhan berkata ya, kamu jangan pernah ya untuk mengikuti cara hidup mereka. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin Allah yang penuh dengan kasih dan murah hati akan membinasakan semua orang? Ya bahkan anak-anak sekalipun, meski Allah itu penuh kasih dan murah hati, dia juga adil. Ya ingat, keputusan Tuhan itu yang teradil, penuh dengan kasih dan murah hati, tetapi tidak menyangkal keadilan Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa, saudara ya. Bangsa-bangsa yang merupakan musuh adalah bagian dari ciptaan Allah juga. Mereka juga sama diciptakan Tuhan. Ya, tetapi Allah tidak mau membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa terkendali. Tuhan membinasakan orang-orang jahat. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora, satu kota dibinasakan, api belerang turun dari langit. Apakah karena Allah tidak mengasihi? Sudah cukup karena Tuhan sudah berbicara bagi mereka. Tuhan mengutus orang-orang untuk berbicara mengingatkan dosa mereka, tapi mereka tidak mau bertobat. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut, kebinasaan. Ingat, Tuhan itu penuh kasih, tapi dia juga ya sudah berkata, dia juga sudah mengeluarkan perintahnya, hukum-hukumnya bahwa dosa itu akan mendatangkan maut. Karena itu
Harus Tuhan bilang orang-orang itu harus dibinasakan. Ketika dicari di Sodom dan Gomora, satu kota tidak ada orang benar. Makanya kota itu harus dibinasakan. Hanya Lot yang menjadi orang benar di sana diselamatkan Tuhan. Ya, tetapi kita lihat saudara, ya jangan dari sini kita belajar. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya jangan anggap enteng semua dosa yang kita lakukan, sebab Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Mungkin hari ini engkau berasa, ya saya ini berdosa tapi kok saya masih hidup ya, wah Tuhan tidak hukum, saya berzina, saya selingkuh, ya saya kepahitan, saya mabok, tapi kok Tuhan gak hukum. Ingat ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan anggaplah kalau hari ini engkau masih hidup, itu adalah bukti dari kesabaran Tuhan yang menunggu engkau untuk bertobat saudara ya. Tuhan tidak mau nanti mereka akan juga mempengaruhi Israel untuk hidup berdosa dan tidak mengakui Tuhan. Makanya mereka harus dimusnahkan oleh Tuhan, karena Dia Allah yang sudah mengeluarkan perintah bahwa orang berdosa itu ya, dosa itu adalah mendatangkan kebinasaan. Dikatakan di sana, Allah itu tidak mau membiarkan kejahatan terus berlangsung tanpa terkendali. Ya, Allah telah menghukum bangsa Israel dengan tidak membolehkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan ya semua yang tidak taat juga mati. Jadi bukan hanya orang Kanaan yang mati. Orang Israel pun juga dibunuh satu generasi di padang gurun. Kenapa? Karena nggak taat. Tuhan itu tidak memandang bulu. Sekalipun bangsa Israel dikasihi, dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, tapi waktu mereka tidak taat, mereka juga mati kan di padang gurun binasa. Jadi kita tidak melihat di sini, wah Tuhan jahat, semua orang Kanaan itu dibunuh mati, orang-orang yang berdosa dibunuh. Enggak, bukan hanya itu, orang Israel pun yang dikatakan anak-anaknya, yang dikatakan ya mereka memiliki janji perjanjian kepada Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tetap dihukum satu generasi mati. Yang diizinkan masuk hanya orang yang berumur 20 tahun ke bawah, adalah generasi baru yang ya tidak terkontaminasi dengan dosa, dengan keras kepalanya mereka. Tapi Tuhan ya, Tuhan yang tidak pandang bulu. Dari sini kita melihat jangan bermain-main dengan dosa saudara ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pandang bulu, orang berdosa harus binasa kalau tidak bertobat. Ya makanya kita ya hati-hati saudara, jangan bermain-main dengan Tuhan. Mari kita bertobat dan menghormati Tuhan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan ya, ayat yang ketiga, jangan biarkan anakmu menikah ya dengan mereka, orang-orang tidak takut Tuhan, karena pasti mereka akan terpengaruh, sebab mereka akan membuat anak laki-lakimu menyimpang daripadaku dan tidak lagi mengakui Tuhan, dikatakan di sana. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan, patung-patung mereka harus kamu bakar habis, dan semua ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, jadi Tuhan bilang hancurkan semua, robohkan tugu-tugu pengorbanan kepada Allah lain, penyembahan yang bukan kepada Tuhan disuruh robohkan, sebab engkau adalah yang dipilih Tuhan Allahmu. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya dengan nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, ya dikatakan di sana, yang Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi siapa yang dikasihi Tuhan? Orang yang memegang perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang memegang perjanjiannya sampai kepada keturunan demi keturunan. Itu mereka adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, membenci Tuhan, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ingat saudara, dikatakan Tuhan itu menentang orang yang membenci Tuhan, membenci kebenaran, membenci firman-Nya, ya. Dan artinya orang membenci Tuhan itu ada apa? Dia tidak mau melakukan firman. Orang yang membenci Tuhan artinya orang yang hidup dalam kesombongan dan terus berdosa. Itu artinya dia membenci
membenci Tuhan. Hati-hati saudara, ya mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita mau sungguh-sungguh terus untuk hidup dalam takut akan Tuhan, agar kita boleh melihat saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup membalaskan murka kepada orang-orang yang durhaka dengan Dia. Kita akan melanjutkan besok ya, dan mari kita tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan, karena dengan kami melakukan firman-Mu itu artinya kami menghormati Tuhan. Tapi ketika kami melakukan dosa itu artinya kami membenci Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dan tidak membenci Engkau, dengan cara kami tunduk kepada firman-Mu, melakukan segala jalan-jalan-Mu dan hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami buang semua dosa-dosa yang mengikat kami, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, akar pahit, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, semua ketakutan, kekhawatiran, intimidasi iblis, kecemasan. Kami mau buang itu semua di dalam nama Yesus. Merdekakan kami dari setiap dosa-dosa rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Lepaskan kami Tuhan. Berkati juga untuk setiap mereka yang punya masalah dengan keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan tolong Engkau beri jalan keluar ketika kami bertobat. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, yang mencari pekerjaan Tuhan menjawabnya. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang rindu punya anak keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Terima kasih buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan berkati bangsa ini, berkati Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Engkau melimpahi bangsa kami dengan hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Selamatkan bangsa ini Bapak. Diberkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bersihkan bangsa kami, semua lembaga-lembaganya, TNI, Polri, Tuhan bersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau juga terus memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biarlah Tuhan semua bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggalkan dosa dan berbalik kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, Tuhan yang lebih mengetahuinya. Kami percaya Engkau menjadi jawaban. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu hari ini dan atas anak cucumu, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.